Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Fitriana dengan NIM D1C121019. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yaitu mata kuliah Teknologi Bioenergi. Terdapat 6 pertanyaan beserta jawaban. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar alternatif merupakan bahan bakar yang dapat digunakan sebagai energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Jika hal tersebut harus terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, sumber energi dari minyak bumi tidak akan lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Salah satu solusinya yaitu dengan pemanfaatan bahan bakar alternatif sebagai sumber energi terbarukan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi dan buatlah contohnya. Yang pertama yaitu konversi limbah menjadi biodiesel. Limbah ampas kelapa merupakan salah satu bahan sisa pengolahan daging buah kelapa yang telah diambil santan atau minyaknya menurut Marco Pala pada tahun 2007. Hal tersebut memungkinkan ampas kelapa untuk dapat diolah menjadi biodiesel merupakan sebagai salah satu sumber bahan bakar alternatif. Proses pengolahan ampas kelapa menjadi biodiesel telah dilakukan sesuai dengan prosedur proses produksi biodiesel, yaitu melalui proses transesterifikasi. Kemudian yang kedua yaitu konversi limbah menjadi biogas. Jenis limbahnya yaitu sampah-sampah pasar yang terdiri dari kulit buah-buahan seperti kulit nanas dan kulit pisang atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah mengalami pembusukan. Bahan-bahan tersebut dapat diproses menjadi biogas yang dimana produk samping dari pengolahan biogas ini dapat digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian yang ketiga itu konversi limbah menjadi biobriket. Pemanfaatan tempurung kelapa sebagai bahan bakar dalam bentuk arang tempurung kelapa telah lama digunakan. Namun, apabila arang tersebut dapat dikemas dalam bentuk biobriket, maka secara ekonomi akan memberikan nilai lebih. Hasil pembuatan arang briket yang pada proses selanjutnya akan dapat diolah menjadi arang aktif. Potensi briket arang atau biobriket cukup besar untuk menggantikan batu bara yang merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan tambang seperti halnya minyak bumi. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Pure plant oil atau PPO merupakan minyak nabati yang telah mengalami proses pemurnian, yaitu penghilangan getah atau degamming, dan netralisasi atau deasidifikasi. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan asam lemak bebas tanpa proses pemucatan. Pure plant oil atau PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan dapat dicampur dengan solar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian pertanyaan keempat yaitu, mengapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel agar dapat dijadikan bahan bakar seperti melalui proses transesterifikasi? Alasannya yaitu karena minyak sawit memiliki sifat yang mudah teroksidasi dan menjadi rusak karena minyak sawit banyak mengandung asam lemak. Penggunaan langsung minyak sawit dapat menyebabkan kerusakan mesin diesel karena hasil pembakaran minyak sawit membentuk deposit pada pipa injektor mesin diesel dan asap berlebih. Selain itu, minyak sawit juga memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada petrodiesel. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain dalam suatu proses yang menyerupai hidrolisis.
Kemudian, pertanyaan kelima yaitu, jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Untuk pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, yang pertama yaitu melalui proses esterifikasi. Yang pertama yaitu memipet metanol sebanyak 13 mili dan dimasukkan ke dalam beker gelas berukuran 500 mili. Kemudian memipet H2SO4 sebanyak 0,545 mili dengan konsentrasi 90 mili dan campurkan ke dalam beker gelas yang berisi metanol tersebut. Kemudian mengukur minyak jelantah sebanyak 125 mili dan masukkan ke dalam labu destilasi datar leher 2 berisi labu didih. Kemudian campurkan metanol dan H2SO4 tersebut ke dalam minyak jelantah dengan merefluk campuran pada temperatur 55-85 derajat Celcius dengan kecepatan pengaduk konstan 100-250 rpm selama 50-70 menit. Kemudian saring dan pisahkan metil ester dari kotoran menggunakan corong pisah dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pada proses transesterifikasi, menimbang KOH sebanyak 1 gram ke dalam gelas kimia, kemudian memipet minyak jelantah sebanyak 125 mili, campurkan ke dalam gelas kimia berisi KOH tadi. Kemudian merefluk campuran pada temperatur 55-85 derajat Celcius dengan kecepatan pengaduk konstan 100-250 rpm selama 50-70 menit. Kemudian memisahkan metil ester sebagai crude biodiesel dan gliserol menggunakan corong pisah. Selanjutnya yaitu menetralkan metil ester dengan penambahan asam asetat glasial teknis sebanyak 2 tetes. Kemudian melakukan pencucian metil ester dari zat-zat pengotor seperti sisa zat metanol, gliserol, dan sabun dengan aquades sebanyak 50 mili dan memisahkannya dengan corong pisah. Kemudian memasukkan metil ester yang dihasilkan ke dalam gelas kimia dan panaskan sampai jernih sambil diaduk menggunakan hot plate. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi biodiesel. Pertanyaan ke-6 yaitu, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan mengapa pentingnya setiap parameter tersebut. Yang pertama yaitu berat jenis. Jika biodiesel mempunyai massa jenis yang melebihi ketentuan, akan terjadi reaksi tidak sempurna pada konversi minyak nabati. Biodiesel dengan mutu seperti ini seharusnya tidak digunakan untuk mesin diesel karena akan meningkatkan keawasan mesin, emisi, dan menyebabkan kerusakan pada mesin. Kemudian yang kedua yaitu viskositas. Viskositas yang tinggi yang lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat. Sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Yang ketiga yaitu kadar air. Semakin kecil kadar air dalam minyak, maka umumnya akan semakin membaik pula. Karena akan memperkecil terjadinya hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas dan kandungan air dalam bahan bakar juga menyebabkan turunnya proses pembakaran. Yang keempat yaitu bilangan asam. Angka asam yang tinggi merupakan indikator biodiesel masih mengandung asam lemak bebas. Yang berarti biodiesel bersifat korosif dan dapat menimbulkan kerak pada injektor mesin diesel. Yang keenam yaitu gliserol bebas merupakan produk samping dari reaksi transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel. Keberadaan gliserol dan gliserida ini dapat membahayakan mesin diesel yang menyebabkan konversi minyak nabati yang kurang sempurna selama proses transesterifikasi. Yang keenam yaitu kadar ester alkil disebabkan oleh minimnya produk samping yang dihasilkan yaitu gliserol.
Maksudnya yaitu, pada proses pembuatan biodiesel yang telah dilakukan ini harus sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu juga disebabkan karena proses reaksi transesterifikasi metanol bereaksi dengan asam lemak bebas yang terkandung dalam biodiesel. Kemudian yang ketujuh yaitu bilangan iod menunjukkan banyaknya derajat kejenuhan ketidakjenuhan pada minyak. Semakin banyak derajat ketidakjenuhan, maka semakin bagus kualitas biodiesel yang dihasilkan. Baiklah, sekian hasil tugas yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.